Bab ke-1052. Siska tertegun. Kalimat tegas yang meluncur tanpa ragu dari seberang telepon itu seketika meruntuhkan seluruh dinding es kecurigaan yang sempat membekukan hatinya. Sudut bibirnya tanpa sadar terangkat, mengukir senyum malu-malu. Tetapi, ada rasa hangat menjalar di dadanya, mengusir sisa-sisa kegelisahan yang sempat ditanamkan oleh Kiara siang tadi. Jawabnya kenapa gitu? Ya harus bagaimana lagi? Aku pikir masalah ini sudah selesai kemarin. Ujar Satria. Jadi, ini alasan kamu menanyakan apa aku masih persempatkah atau bukan? Siska gelagapan. Antara malu dan lega. Aku hanya memastikan. Soalnya, Kiara tidak bilang dia hamil dengan siapa. Jawabannya ambigu. Aku jadi takut kalau... Tenang. Calon suamimu ini bukan penjam pate kelempat min. Siska merasakan kedua sisi pipinya semakin memanas mendengar ucapan frontal Satria. Baru sadar karakter suaminya yang seorang tentara. Sudah pasti tegas, apa adanya dan frontal. Aku pegang ucapan kamu. Bisik Siska, suaranya kini melunak, jauh dari nada menyelidik yang ia gunakan beberapa saat lalu. Harus. Sahut Satria terdengar mantap. Aku tidak pernah main-main dengan komitmen kita. Sekarang, tolong jangan percaya apapun yang dikatakan Kiara. Biarkan dia selesaikan masalahnya sendiri. Tentang dia hamil dengan siapa, itu bukan urusan kita. Baiklah. Kamu tidak perlu memikirkan dia lagi. Fokus saja pada pernikahan kita. Oh ya, berkasku sudah ditandatangani atasan. Siap-siap sidang. Baiklah. Ucap Siska lembut sebelum akhirnya menutup sambungan telepon dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Membayangkan ucapan Satria tadi, membayangkan setelah pernikahan mereka nanti. Mungkin, ia akan pindah ke rumah dinas yang jauh dari kesan mewah. Tapi, entah kenapa itu membuatnya berdebar. Apalagi membayangkan Satria pulang dinas dengan tubuhnya yang kekar dan malamnya. Siska, stop! Kenapa pikiranmu jadi aneh-aneh? Sementara itu, di dalam kamarnya, Kiara merenung dengan frustrasi yang kian memuncak. Ponselnya digenggam erat, namun layarnya tetap gelap. Panggilannya ditolak sepihak oleh Siska, dan pesan manipulatifnya diabaikan total oleh Satria. Jalurnya tertutup rapat. Kepanikan mulai merayap liar di benaknya. Menggugurkan kandungan seperti saran gila Denny jelas bukan pilihan utama karena taruhannya adalah nyawanya sendiri. Namun, mempertahankan janin ini tanpa status pernikahan juga akan menghancurkan karirnya sebagai perawat di rumah sakit. Enggak, aku nggak boleh melakukan itu. Gumam Kiara dengan mata memerah, menatap nanar ke arah dinding kosong. Kalau Mas Denny nggak mau tanggung jawab, aku harus bagaimana? Sebuah rencana nekat yang jauh lebih gila mulai tersusun di kepalanya. Jika Denny tidak bisa digapai dengan cara halus, maka ia akan menggunakan dan nama baik keluarga besar Denny untuk memaksa lelaki itu bertanggung jawab atas nasibnya. Di sisi lain, ketegangan yang berbeda sedang melanda kediaman Raffi. Di ruang tengah yang sunyi setelah Kak Vio dan anak-anak masuk ke kamar, Yasmin hanya bisa menunduk dalam-dalam. Gelas teh hangat yang disodorkan oleh Raffi beberapa saat lalu hanya dipegangnya dengan jemari yang gemetar. Raffi melipat kedua tangannya di depan dada, menatap adik perempuannya itu dengan sorot mata jeli yang mengunci pergerakan Yasmin. Mau sampai kapan diam begini, Dek? Kebohongan tugas kampusmu itu sama sekali nggak mempan buat kakak. Ucap Raffi, memecah keheningan dengan suara rendah namun syarat penekanan. Yasmin menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan riak emosi yang bergejolak di dadanya. Namun, tatapan penuh perlindungan dari kakak sulungnya justru membuat pertahanan diri yang ia bangun sejak siang runtuh seketika. Kak! Suara Yasmin tercekat. Cerita sama kakak. Ada apa? Adikku yang tenang biasanya nggak pernah seperti ini. Tanya Raffi lagi, kali ini nadanya melunak,
menampilkan sosok seorang kakak yang siap menjadi sandaran. Air mata yang sejak tadi ditahan Yasmin akhirnya tumpah juga. Gadis itu langsung menangis sesenggukan, menumpahkan seluruh beban berat yang menghimpit dadanya semenjak malam kemarin. Kak Bim Bim mutusin semua akses komunikasi sama aku. Isak Yasmin di sela tangisnya, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Semua akun medsosku diblokir, nomor teleponku nggak bisa dihubungi, dia sengaja menghindar. Aku nggak tahu apa salahku, Kak. Kenapa dia tega lakuin ini secara tiba-tiba? Raffi mendengarkan seluruh keluh kesah adiknya dengan sabar. Ia tidak memotong satu patah kata pun, membiarkan Yasmin menumpahkan seluruh emosi negatif dan rasa sakit hatinya hingga tuntas. Setelah tangis Yasmin mulai mereda, Raffi mengulurkan tangan, mengusap puncak kepala adiknya dengan penuh kasih sayang. Yasmin, dengerin kakak. Ujar Raffi lembut namun tegas. Kamu tahu sendiri bagaimana karakter Bim Bim, kan? Dia itu anak yang ekspresif, tapi terkadang bisa menjadi sangat tertutup dan meledak-ledak kalau sedang menghadapi masalah besar yang menurut dia nggak bisa diselesaikan. Yasmin mendongak dengan mata sembab. Maksud kakak? Mungkin saja, ini sama sekali bukan karena kesalahan kamu. Bisa jadi dia sedang menghadapi masalah pribadi yang sangat pelik dan dia sengaja menarik diri karena nggak mau menyeret kamu ke dalam masalahnya. Jelas Raffi mencoba memberikan sudut pandang yang lebih rasional untuk menenangkan adiknya. Untuk sekarang, fokus tenangkan dirimu dulu di sini. Jangan paksa dirimu untuk mencari tahu dengan cara yang bisa merendahkan harga dirimu sendiri. Yasmin perlahan mengangguk, merasa sedikit tenang mendengar nasihat bijak dari sang kakak. Namun, baru saja suasana di antara kakak beradik itu mulai mencair, ketenangan mereka kembali terusik. Ponsel Raffi yang tergeletak di atas meja makan mendadak bergetar hebat, menampilkan sebuah panggilan masuk dari nomor asing yang tidak dikenal. Raffi mengernyitkan alisnya, meraih ponsel tersebut lalu menggeser tombol hijau ke atas. Ya, halo. Selamat malam. Sapa Raffi formal. Yasmin hanya diam memperhatikan, namun beberapa detik kemudian, jantungnya mendadak berdegup kencang saat melihat perubahan drastis pada raut wajah kakak sulungnya. Sepasang mata Raffi melebar, dan rahangnya seketika mengeras dengan urat-urat leher yang menegang. Apa? Bagaimana bisa hal itu terjadi? Seru Raffi dengan nada suara yang mendadak meninggi, membuat Yasmin tersentak di tempat duduknya. Raffi melirik tajam ke arah Yasmin, seolah memastikan sesuatu, sebelum kembali berbicara pada si penelepon. Baik, terima kasih informasinya. Saya akan segera ke sana sekarang juga. Begitu sambungan telepon diputus, Raffi langsung berdiri dari kursinya dengan terburu-buru. Yasmin yang dirundung rasa cemas luar biasa ikut bangkit, menahan lengan kakaknya. Kak Raffi, ada apa? Siapa yang telepon? Tanya Yasmin dengan suara gemetar. Firasat buruk mulai mencengkeram isi kepalanya. Bukan. Aku harus pergi dulu. Ada urusan penting. Kalau View atau Rangga bangun, bilang aku segera kembali. Raffi melangkah pergi, meninggalkan Yasmin yang masih membeku. Gengs, mampir juga ke